A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama Ustaz cintai, anak-anakku semuanya dari kelas 7 dan seluruhnya, anak-anakku dari santriwan maupun santriwati pesantren Tahfidz Insan Pratama yang sama-sama diberkahi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita walaupun lewat dunia virtual atau lewat daring, tapi insya Allah tidak akan menyurutkan kesemangatan kita semuanya di dalam kita menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya Allah sangatlah luas. Terlebih Allah telah tanamkan di dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnata rasulih." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang apabila dua pusaka ini kalian pegang dengan seerat-eratnya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya." Apakah itu? Itu Al-Qur'anul Karim dan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali pertemuan kita di dalam pelajaran Al-Qur'an hadis khusus untuk kelas 7. Kita akan lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ta'awudz, basmalah dan awal surat. Kita akan lanjutkan pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya kita tawasul terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan belajarnya kita pada pagi hari ini Allah meridhoi kita, Allah memberikan dunia rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita diberikan kemudahan di dalam menggali dan mempelajari semua ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibarakati Rasul Karim wa bijahi Nabi kalamin barakatihi. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirati karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita review pelajaran sebelumnya. Ya, kita telah mempelajari tentang hukum tentang membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat. Hukum ta'awudz, basmalah dan awal surat itu ada berapa macam? Ada 4. Ya. Pertama apa? Kullu waqfin. Kif wa kif. Ya kan? Pertama adalah waqaf dan waqaf. Ta'awudz berhenti. Kemudian basmalah, kemudian berhenti, kemudian awal surat. Kemudian yang kedua adalah kif wasil, ya, yaitu waslul basmalah bi awal surah. Bersambungnya basmalah dengan awal surat. Ta'awudz berhenti. Kemudian basmalah dengan awal surat bersambung. Kemudian yang ketiga adalah kullu waslin. Ya, apa itu? Sil wasil, bersambung semuanya. Ta'awudz, basmalah dan awal surat bersambung. Kemudian yang keempat adalah sil waqif, yaitu wasl ta'awudz
bil basmalah. Bersambungnya ta'awud dengan basmalah. Ta'awud dengan basmalah disambung, kemudian awal surat dipisah. Itu pelajaran sebelumnya. Nah, insyaallah untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang hukum membaca basmalah di antara kedua surat. Ya. Kedua surat. Nah, gitu. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surat yang pendek saja. Surat Al-Ikhlas. Dan sebelumnya surat Al-Lahab. Nah, hukum membaca basmalah di antara kedua surat, apabila surat-suratnya ini pendek, kamu pengen tuh antara satu surat dengan surat yang lainnya itu disambung. Itu diperbolehkan. Tapi ingat, harus ada peraturan-peraturan. Nah, ada berapakah? Nah, membaca basmalah di antara kedua surat itu ada 4 bacaan. Namun yang direkomendasikan ataupun yang diperbolehkan oleh jumhur ulama ahli qiraah di dalam membaca Al-Quran itu hanya 4 saja. Hanya 3, bukan 4. Hanya 3 saja. Apa saja itu? Pertama adalah kullu waqfin. Semuanya dipisah. Ya. Akhir surat pertama dipisah, kemudian basmalah, kemudian awal surat kedua. Contoh bacaannya bagaimana? Silahkan dilihat surat Al-Lahab dan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Lahab ayat ke-5. Kita contoh kullu waqfin. Ya. Berhenti semuanya. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh daripada kullu waqfin. Yang kedua, kif wasil, ya, atau bersambungnya basmalah dengan awal surat yang kedua. Ya. Kemudian surat yang pertama itu dipisah. Contohnya bagaimana? Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh daripada kif wasil. Ya. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan oleh ahli qiraah kullu waslin, yaitu sil wasil, lebih singkatnya. Disambung semuanya. Jadi akhir surat pertama basmalah dan awal surat yang kedua itu disambung. Semuanya disambung. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contoh daripada sil wasil atau kul wasil. Nah, ada satu bacaan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, bahkan diharamkan oleh ahli qiraah di dalam kita membaca basmalah di antara kedua surat. Apa itu? Yaitu sil waqif. Akhir surat pertama disambung dengan basmalah, kemudian berhenti, terpisahkan oleh awal surat yang kedua. Itu dilarang. Contoh bacaannya bagaimana? Sil waqif. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu bacaan yang dilarang oleh ahli qiraah di dalam kita membaca basmalah di antara dua surat. Kenapa? Karena ditakutkan bismillah di sini menjadi akhir daripada surat yang pertama. Dikhawatirkan seperti itu. Maka untuk menghindari
kekhawatiran tersebut, maka ahli qiraah sepakat, ahli qiraah 7 qiraah itu sepakat bahwasanya tidak boleh membaca basmalah di antara kedua surat dengan bacaan tadi, yaitu sil wa waqif. Itu bacaan yang tidak diperbolehkan. Kalau di pertemuan pertama kita membaca ta'awudz basmalah awal surat, 4 bacaan ini diperbolehkan. Namun untuk basmalah di antara kedua surat ini ada satu bacaan yang dilarang, yaitu sil waqif. Bersambungnya akhir surat yang pertama dengan basmalah terpisah, berhenti, kemudian awal surat yang kedua. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti basmalah menjadi bagian ayat dari surat yang pertama. Gitu ya. Jadi dengan baik-baik, kita ulang sekali lagi. Hukum membaca basmalah di antara kedua surat itu ada berapa? Ada 3 yang diperbolehkan. 1 bacaan dilarang atau haram. Pertama apa? Kif waqif atau kullu waqfin. Semua diputus. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu kif waqif. Kemudian kif wasil. Berhenti akhir surat pertama basmalah dengan awal surat kedua disambung. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, kul waslin atau bersambung semuanya. Sil simpelnya. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu 3 bacaan yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ada berapa? Ada 1. Apa itu? Sil waqif. Bersambungnya akhir surat pertama dengan basmalah, kemudian terpisah dengan awal surat kedua. Fi jidha hablum min masadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu yang dilarang ya. Yang dilarang. Diingat baik-baik materi untuk pagi hari ini. Insyaallah Allah akan permudah kalian di dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan insyaallah menyelami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang sangat luas. Ingat, janji Allah akan mempermudah hambanya selagi hambanya mau belajar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh dan sungguh sekali Allah mempermudah Al-Quran untuk kita pelajari. Allah bertanya, fahal min mudzakir, adakah yang mau mempelajarinya? Adakah yang mau menyelami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran? Itu pertanyaan Allah kepada kita. Maka oleh karena itu kita ambil kesempatan ini dengan baik. Ya, walaupun kalian di rumah, jangan sampai malas. Ya, jangan sampai malas untuk kita mempelajari Al-Quran, belajar daring seperti ini. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, dan insyaallah kita nanti akan bisa kembali lagi kumpul lagi di pondok tercinta untuk belajar mendalami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini materi untuk pagi hari ini. Silahkan dipahami dengan betul-betul, silahkan dipraktekkan dengan baik. Harus dipraktekkan ilmu yang kamu dapatkan, karena al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu kalau tidak dipraktekkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Kamu mau nanam pohon mangga, udah lama kamu nanam, 6 bulan, 5 bulan kamu sudah nanam tuh pohon mangga, udah besar pohonnya tapi nggak berbuah-buah. Ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya kayunya, tapi tujuan kita untuk mengambil manfaatnya bukan karena kayunya, tapi karena buahnya yang manis. Maka percuma kita menanam mangga, toh buahnya kita tidak bisa nikmati, kita malah menikmati batangnya saja. Oleh karena itu diamalkan ketika kamu baca Al-Quran, ketika kamu nanti qiraah Al-Quran di masjid, di mushola, kamu praktekkan tuh ilmu ini. Kemarin yang kita telah pelajari di pondok,
ta'awudz basmalah dan awal surat, dan pertemuan hari ini basmalah di antara kedua surat. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Ustaz cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Ustaz. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata. Ungdur maqala wala tangdur mangqala khud masafa wada' makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma syahad Allahumma inni balagtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.